Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sertifikat kepemilikan apartemen atau sertifikat rumah susun yang disebut dengan SHM Sarusun. Bagi yang belum mengikuti bahasan tersebut, silakan masuk ke video sebelumnya yang berjudul Hak Kepemilikan Apartemen. Bapak Ibu, selain sertifikat hak milik satuan rumah susun atau dikenal dengan SHM Sarusun, sebenarnya ada lagi yang disebut dengan sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun atau SKBG Sarusun. SKBG Sarusun ini merupakan sebuah konstruksi hukum yang baru tentang bukti kepemilikan unit Sarusun yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Biasanya rusun ini dibangun oleh pihak pelaku pembangunan yang melakukan sewa tanah pemerintah, baik berupa barang milik negara atau barang milik daerah dengan jangka waktu sewa selama 60 tahun. Setelah rumah susun dibangun, unit-unit tersebut kemudian dijual kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk kemudian diterbitkan SKBG sebagai tanda bukti kepemilikan bangunan unit susun tersebut. Jadi tanpa kepemilikan tanah. Jadi harga rumah susun dengan sertifikat SHBG ini tentu lebih murah karena komponen tanah hanya memperhitungkan tarif sewa, bukan harga beli. Tapi setidaknya SKBG Sarusun ini memberikan kepastian kepemilikan walaupun berjangka waktu, namun dapat dijadikan jaminan fidusia. Meskipun setahu saya belum ada mekanisme penilaian terhadap SKBG sebagai jaminan fidusia. Oh ya, mungkin ada yang belum tahu apa itu jaminan fidusia. Fidusia itu berasal dari bahasa Romawi, yaitu fides, yang berarti kepercayaan. Istilah fidusia juga diambil dari bahasa Belanda, fiduciary agendum overdraft, dan dalam bahasa Inggris disebut fiduciary transfer of ownership, yang artinya penyerahan hak berdasarkan kepercayaan. Membuat sertifikat fidusia ini tentu penting untuk jaminan fidusia. Caranya kita hanya perlu ke kantor pendaftaran fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia dan kemudian disahkan oleh notaris. Nah, sertifikat inilah yang akan mengatur pengalihan hak kepemilikan, tentu saja atas kepercayaan antara pihak kreditur dan debitur. Sebenarnya sertifikat jaminan fidusia ini ada sertifikat yang dibuat di hadapan notaris, tapi ada juga dibuat tanpa dihadiri notaris. Tapi dua-duanya sah, sama-sama sah. Tapi tentu saja sertifikat yang dibuat di hadapan notaris ini memiliki perlindungan hukum, sehingga ketika salah satu pihak melanggar perjanjian, perjanjian ini bisa dilihat lagi dari sisi hukumnya. Sementara sertifikat yang dibuat tanpa notaris atau disebut akta di bawah tangan, ini tetap sah juga, tapi tidak memiliki perlindungan hukum kalau salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut. Nah, dalam prakteknya rata-rata perjanjian ini biasanya dilakukan tanpa notaris. Kebanyakan dari kasus ini tentu saja merugikan debitur karena tidak mengetahui aturan dalam perjanjian, sehingga menyebabkan pengambilan jaminan secara paksa ketika misalnya terlambat membayar cicilan atau pinjaman. Nah, terkait dengan fidusia ini kita akan bahas pada tema berikutnya. Nah, kembali ke SKBG tadi, sebenarnya pada praktiknya belum ada yang membuat SKBG, baru pada tahap pembahasan. Meskipun sebenarnya sudah sangat lama jadi topik diskusi, karena pemerintah daerah mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pertama, terkait dengan teknis sewa menyewa, di mana sewa menyewa aset tanah BMD atau BMN ini hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Yaitu sepanjang masa jabatan pimpinan daerah. Sedangkan dalam skema SKBG, perjanjian sewa tanah itu dilakukan untuk jangka waktu 60 tahun. Jadi pertanyaannya, apakah bisa kemudian sewa tanahnya diperpanjang setiap 5 tahun sekali? Atau regulasinya yang direvisi terkait dengan ketentuan perjanjian sewa tanah khusus untuk SKBG tidak 60 tahun tapi 5 tahun. Itu kalau bisa direvisi. Nah, selanjutnya khususnya di Jakarta atau mungkin juga di daerah lain, belum ada SKPD yang memiliki kewenangan menerbitkan SKBG Sarusun. Di Jakarta sendiri urusan bangunan gedung itu berada di Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan. Sementara untuk urusan perumahan itu ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Nah, tantangan lainnya adalah
penjaminan SKBG Sarusun ini merupakan program yang unfavorable bagi perbankan. Bank mungkin tidak bersedia melakukan perjanjian KPR jika tanah atau alas hak ini masih tercatat sebagai aset pemerintah. Nah, selanjutnya apabila rusun dengan SKBG ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pengelolaan atas pengalihan unitnya atau secondary market dari Sarusun SKBG ini belum secara jelas terakomodir dalam berbagai aturan atau regulasi, dan belum ada lembaga atau institusi yang ditetapkan untuk melaksanakan kewenangan itu. Nah, hal penting lainnya adalah kita juga perlu mengkaji dan memperhitungkan besaran harga jual unit sewa SKBG ini, dan ini perlu diatur, jangan sampai ada pada akhirnya harganya lebih mahal dari unit rumah susun dengan sertifikat hak milik atau SHM Sarusun. Demikian bahasan SKBG kali ini. Untuk selanjutnya silakan sampaikan pertanyaan Bapak Ibu di kolom komentar. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.